Selamat malam Bu Rati. Perkenalkan kami dari kelompok L, Analisis Data Medis SDA 2. Di kesempatan ini kita akan mempresentasikan tentang analisis ketahanan hidup pasien kanker payudara menggunakan model Stratified Cost Proportional Hazard, di mana kami terdiri dari 4 orang sebagai berikut. Next. Eh, Berikut adalah latar belakang dari hal yang kami kerjakan, di mana kanker payudara merupakan penyebab kematian utama akibat kanker pada perempuan di dunia, termasuk di Indonesia. Tingginya angka kejadian dan kematian termasuk 65.858 kasus baru dan 22.430 kematian pada tahun 2022 di Indonesia, menekankan pentingnya analisis ketahanan hidup pasien sebagai indikator keberhasilan penanganan jangka panjang. Penelitian ini menggunakan model Stratified Cost Proportional Hazard untuk mengidentifikasi faktor-faktor risiko yang mempengaruhi survival pasien kanker payudara. Pendekatan ini dipilih karena mampu mengakomodasi variabel yang tidak memenuhi asumsi proporsional hazard, sehingga hasilnya lebih valid dan akurat. Temuan ini diharapkan dapat menjadi dasar perencanaan intervensi medis yang lebih tepat sasaran dan meningkatkan harapan hidup pasien. Next. Data. Data pasien kanker payudara yang dikumpulkan oleh Surveillance Epidemiology dan and Research, atau yang bisa disebut dengan SER program, National Cancer Institute atau NCI, dan tersedia di platform Kaggle. Dataset mencakup informasi mengenai pasien wanita yang didiagnosis menderita kanker payudara tipe infiltrating duct and laboral carcinoma pada periode tahun 2006 hingga 2010. Dengan unit observasi adalah 4.024 data pasien dengan 14 variabel prediktor dan 2 variabel respons. Next. Metode penelitian pada penelitian kami, di mana yang pertama adalah analisis statistika deskriptif, yang kedua adalah analisis kurva survival dengan kurva Kaplan-Meier, yang ketiga adalah perbedaan kurva survival dengan uji log-rank, yang keempat adalah uji asumsi proportional hazard, yang kelima adalah pemodelan stratified cost proportional hazard, yang keenam adalah uji parameter serentak dan parsial, dan yang ketujuh adalah interpretasi hazard ratio. Selanjutnya untuk statistika deskriptif, 4 variabel numerik ini menunjukkan bahwa mayoritas pasien kanker payudara berusia sekitar 54 tahun dengan ukuran tumor rata-rata 30 mm dan jumlah kelenjar getah bening yang diperiksa sebanyak 14. Next. Selanjutnya untuk statistika deskriptif 10 variabel kategorik menunjuk berstatus menikah. Tumor umumnya terdeteksi pada stadium awal hingga menengah, yaitu T1 dan T2, serta sebagian besar berada pada N1. Sebagian besar juga tumor memiliki tingkat diferensiasi sedang dan hampir seluruh pasien tergolong dalam kategori penyebaran regional. Selain itu, mayoritas pasien memiliki status estrogen dan progesteron yang positif, yang umumnya dikaitkan dengan prognosis yang lebih baik. Next. Sebenarnya untuk kurva dari keempat variabel ini terlihat bahwa kurva tidak berhimpitan sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan survival yang signifikan. Next. Selanjutnya untuk kelima variabel ini juga terlihat bahwa semua kurva terlihat tidak berhimpitan sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan waktu survival. Next. Selanjutnya untuk uji log-rank dengan hipotesis tidak terdapat perbedaan waktu survival antara pasien kanker payudara berdasarkan variabel dan H1-nya terdapat perbedaan waktu survival. Dengan alfa 0,05, berdasarkan hasil uji diperoleh bahwa semua variabel memiliki p-value kurang dari alfa tersebut. Oleh karena itu, keputusan yang diambil adalah menolak H0. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan waktu survival kanker payudara yang signifikan pada semua variabel. Selanjutnya, kami melakukan uji asumsi pH dengan hipotesis 0, yaitu faktor yang diduga berpengaruh terhadap ketahanan hidup pasien kanker payudara atau dalam artian memenuhi asumsi pH. Sedangkan hipotesis 1 sebaliknya, faktor tersebut tidak memenuhi asumsi, di mana kriteria tolak H0 jika p-value kurang dari alfa 0,05 dan terima H0 jika p-value-nya lebih dari 0,05. Dan dari tabel hasil uji didapatkan bahwa variabel egret, estrogen status, dan progesteron status tidak memenuhi asumsi pH, sementara variabel yang lain tidak memenuhi asumsi.
Nah, selanjutnya, variabel-variabel yang lain yang tidak memenuhi asumsi tersebut dijadikan variabel stratifikasi di pemodelan selanjutnya. Next. Nah, berikut hasil pemodelan regresi stratified Cox proportional hazard, dan di mana koefisien dalam model regresi Cox menunjukkan pengaruh variabel prediktor terhadap log hazard. Jika koefisiennya positif, artinya variabel tersebut meningkatkan risiko kejadian, dan jika negatif, variabel tersebut mengurangi risiko kejadian. Next. Setelah model dibangun, kami melakukan uji serentak dengan uji Wald, di mana hipotesisnya untuk hipotesis 0, semua koefisien parameter dalam model tidak berpengaruh terhadap survival. Dan hipotesis satunya, setidaknya ada satu koefisien parameter memiliki pengaruh terhadap survival. Berdasarkan hasil uji Wald, diperoleh nilai p-value yang sangat kecil, yaitu p-value-nya 1,45 dikali 10 pangkat min 58. Karena nilai p kurang dari 0,05, maka H0-nya ditolak. Artinya, secara keseluruhan, terdapat bukti yang kuat bahwa model cost proportional hazard yang dibangun signifikan, atau dengan kata lain, terdapat paling tidak satu variabel prediktor yang berpengaruh secara signifikan terhadap hazard atau resiko kejadian. Selanjutnya, dilakukan uji parsial untuk mengevaluasi pengaruh masing-masing variabel secara individual, di mana hipotesis nolnya variabel tidak berpengaruh signifikan terhadap hazard, dan hipotesis satunya variabel berpengaruh signifikan terhadap hazard. Jika p-value-nya lebih kecil dari 0,05, maka variabel tersebut dianggap berpengaruh signifikan. Sedangkan jika nilai p-value-nya lebih besar dari 0,05, maka variabel tersebut tidak signifikan atau tidak terdapat bukti yang cukup bahwa variabel tersebut mempengaruhi hazard secara parsial. Berdasarkan hasil regresi Cox yang diperoleh pada tabel sebelumnya, pada tabel pemodelan ini, kami dapat menyimpulkan bahwa variabel-variabel yang terbukti berpengaruh signifikan terhadap hazard adalah age, race, t-stage, end-stage, differentiate, regional not examined, dan regional not positif. Sementara itu, variabel-variabel yang tidak menunjukkan pengaruh signifikan secara parsial, yang p-value-nya lebih besar dari 0,05, antara lain adalah marital status, sex stage, dan tumor size. Nah, kemudian berdasarkan variabel-variabel yang signifikan berpengaruh itu, kami melakukan perhitungan hazard ratio, di mana variabel dengan hazard ratio yang lebih besar dari satu ini menunjukkan peningkatan risiko. Sedangkan yang kurang dari satu menunjukkan penurunan risiko. Berdasarkan hazard ratio ini, kami dapat menghitung persentase peningkatan risiko jika HR-nya itu lebih besar dari satu, dihitung dengan HR dikurang 1 dikali 100%, sedangkan jika mengalami penurunan risiko atau hazard ratio-nya kurang dari satu, dihitung dengan 1 dikurang HR dikali 10%, sehingga dapat disimpulkan sebagai berikut. Untuk variabel usia, setiap peningkatan usia 1 tahun meningkatkan risiko kematian sebesar 2,08%. Untuk ras, dibandingkan dengan ras kulit hitam, untuk ras lainnya, risiko kematian 56,2% lebih rendah, dan untuk ras kulit putih, risiko kematiannya 35% lebih rendah. Sedangkan untuk stadium tumor atau stage dibandingkan dengan T1, T2, T3, dan T4 mengalami peningkatan risiko sebesar 47, 66, dan 140%. Untuk end stage, untuk N2 dan N3 terdapat peningkatan risiko kematian sebesar 54,73% dan 80,64%. Untuk tingkat diferensiasi sel tumor dibandingkan dengan yang kategori moderate, untuk yang poor risiko kematiannya eh, meningkat sebesar 41,81%. Untuk yang undifferentiated, resiko kematiannya hampir 3 kali lipat lebih tinggi. Dan untuk well differentiated, resiko kematiannya menurun 36,39%. Sedangkan untuk jumlah kelenjar getah bening yang diperiksa, setiap penambahan satu node yang diperiksa akan menurunkan resiko kematian sebesar 3,23%. Dan untuk jumlah kelenjar getah bening positif, setiap penambahan satu node positif meningkatkan resiko kematian sebesar 6,18%. Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor usia, ras, stadium tumor, tingkat diferensiasi, serta status kelenjar getah bening memiliki pengaruh yang signifikan terhadap risiko kematian pasien. Dan implikasi klinis dari temuan ini, yang pertama, pentingnya deteksi dini dan penanganan cepat, terutama pada pasien usia lanjut, pasien dengan kanker stadium lanjut, dan pasien dengan tumor tidak berdiferensiasi.
Yang kedua, pemeriksaan menyeluruh terhadap kelenjar getah bening diperlukan sebagai bagian dari evaluasi klinis menyeluruh. Ketiga, screening berkala untuk mendeteksi kanker sejak dini. Keempat, edukasi masyarakat tentang faktor resiko kanker payudara. Dan terakhir, peningkatan akses terhadap pelayanan onkologi berkualitas, terutama bagi kelompok berisiko tinggi. Sekian dari hasil penelitian kami. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan. Sekian, terima kasih Bu Hati.